Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia baru saja menyelesaikan persidangan pengujian Undang-Undang Pasal 1239 Kitab Undang-Undang KUH Perdata, di mana dalam Pasal 1239 itu diatur adanya klausul bahwa dibolehkannya mengambil bunga dalam utang piutang. Nah, prasa bunga inilah yang kita uji, yang di sana bertentangan dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, jadi norma yang kita uji adalah peminjaman utang dengan memungut bunga ini bertentangan dengan norma negara republik. Mengapa bertentangan dengan republik? Karena Konstitusi Indonesia menerapkan format republik. Kata republik ini tidak dikenal dalam khazanah bahasa Indonesia. Orang Aceh, orang Madura, orang Batak, orang Jawa, orang Manado, semuanya tidak ada yang pernah mengenal kata republik. Jadi kosakata republik dan bentuk negara republik ini adalah berasal dari Barat. Nah, yang mengetahui ini ada 3 orang yang memiliki kitab tentang republik. Satu itu adalah Plato. Plato memiliki kitab republik. Dia adalah filosof dari zaman Yunani kuno. Kemudian adalah namanya Aristoteles. Juga memiliki pemahaman soal republik dalam kitabnya Politik. Yang ketiga adalah sejarawan, negarawan dari era Romawi kuno. Namanya Cicero. Cicero memiliki kitab republik. Ketiga konseptor negara republik ini, format negara republik, tiga-tiganya adalah menolak adanya riba. Utang berbunga, riba, ini ditolak oleh para pendiri negara republik yang mereka mengetahui bagaimana konsep negara republik tersebut. Nah, jadi Plato mengatakan memungut bunga dalam utang piutang itu adalah perbuatan yang keji. Dan itu tidak manusiawi. Dalam kitabnya The Laws, Plato menyebutkan bahwa orang yang memungut bunga ini adalah layak untuk dihukum. Nah, begitu juga dengan Aristoteles. Aristoteles mengatakan orang yang memungut bunga dalam utang piutang itu seperti memberanakkan uang, dan itu adalah seperti perilaku binatang. Begitu juga dengan Cicero dalam kitabnya Republik, dia sangat mengutuk adanya perbuatan memungut bunga. Nah, jadi artinya para konseptor negara republik ini, mereka semuanya tidak ada yang setuju dengan pola pembungaan uang, pembungaan utang, yang itu adalah riba. Dalam bahasa Inggris disebut dengan usury. Jadi riba ini sangat tidak sesuai dengan norma hukum negara republik. Nah, maka dari itu kita menguji ketentuan dalam KUH Perdata ini harus bertentangan dengan norma konsep negara republik. Karena sampai saat ini kita tidak memiliki definisi dan juklak yang tegas bagaimana penerapan bentuk negara republik. Karena ketika penyusunan Undang-Undang Dasar 45 dalam risalah sidang BPUPKB, kita menyebutkan bahwa saat itu the founding fathers, waktu itu mereka melakukan voting dalam penentuan bentuk negara. Bentuk negara kita, kata mereka, apakah republik atau kerajaan? Maka anggota BPUPKI kemudian melakukan voting dan memilih mayoritas dengan bentuk negara republik. Nah, maka disitulah kemudian tercantum pasal 1 ayat 1, Indonesia adalah negara berbentuk republik. Tapi konsep dan isi bentuk negara republik adalah harusnya anti riba. Nah, karena itulah yang dipesankan oleh Plato, Aristoteles maupun Cicero. Karena para the founding fathers mengatakan bagaimana bentuk republik ini adalah sudah seperti diketahui umum. Maka dari itu, format negara republik inilah harus dijalankan dengan format anti riba. Jadi riba bukan saja bertentangan dalam urusan umat Islam sendiri, tapi ini adalah urusan negara republik. Maka dari itu kita menguji KUH Perdata yang di dalamnya ada pasal-pasal tentang membolehkannya memungut bunga yang itu adalah klausul mengandung riba. Nah, KUH Perdata sendiri ini sejarahnya adalah Burgerlijk Wetboek yang merupakan diimpor dari Hindia Belanda.
Nah, Hindia Belanda ketika itu adalah mengikuti hukum Prancis. Hukum Prancis yang diikuti adalah produk dari revolusi Prancis, karena di situ adalah peristiwa perang akidah di Eropa, terutama di negara Prancis, antara kaum Huguenots melawan pengikut gereja Roma dan raja. Nah, jadi ketika itu orang-orang Eropa masih taat bahwa raja dan gereja dan kelompok gereja Roma ini adalah sumber dari penerapan hukum dan pengaturan kebangsaan. Tapi pasca revolusi Prancis, hukum yang digunakan adalah hukum rasio, meninggalkan hukum berdasarkan kitab suci. Nah, itulah yang kemudian diekspor oleh Napoleon Bonaparte, yang kita kenal memiliki 3 kitab, namanya Code Napoleon. Pertama itu ada Code Sipil, kedua Code Penal, yang ketiga ada Code de Commerce. 3 kitab inilah yang diimpor oleh kerajaan Belanda, diadopsi, maka Code Sipil berubah menjadi Burgerlijk Wetboek, Code Penal berubah menjadi Wetboek van Strafrecht, dan Code Commerce berubah menjadi Wetboek van Koophandel. Nah, ketika Indonesia merdeka, 3 kitab ini kemudian diberlakukan, yang sumbernya adalah produk rasio. Nah, pertanyaannya, apakah ini sesuai dengan jiwa dan semangat Pancasila? Karena sumber hukum kita adalah harusnya menganut ketuhanan yang Maha Esa. Nah, produk revolusi Prancis itu sepenuhnya adalah merujuk kepada reason law, hukum rasio yang tidak bersumber dari kitab suci. Maka tidak heran banyak sekali aturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia hari ini yang masih melegalkan riba, terutama dalam memungut utang berbunga. Nah, maka dari itu ini bertentangan dengan norma negara republik. Nah, dari Mahkamah Konstitusi, maka mulai hari ini kita membuka kembali dialektika tentang bagaimana norma soal utang berbunga itu yang adalah merupakan riba dan itu bertentangan dengan negara republik. Nah, maka kami sebagai kuasa hukum mulai saat ini akan terus mengajukan pengujian-pengujian terhadap klausul yang mengandung bunga dalam setiap aturan perundang-undangan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Dari Gedung Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Kami penasihat hukum melakukan pengujian terkait undang-undang di Mahkamah Konstitusi mengenai adanya bunga, yang mana pengujian tersebut kami kaitkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan pasal 1239 di KUH Perdata, sehingga nanti ke depannya kami akan meyakinkan majelis bahwa terkait bunga tersebut ya memang ya harus dihentikan di negara Republik ini, sehingga nanti apapun bentuknya, kan baik itu nanti bagi hasil, apapun nanti syariah, itu nanti akan bisa majelis pertimbangkan. Jadi kami berharap permohonan kami ini dapat diterima majelis hakim Mahkamah Konstitusi pada hari ini, sehingga nanti ke depannya terkait masalah bunga ini bisa menjadi pertimbangan dari berbagai pihak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gedung Mahkamah Konstitusi, kami sebagai pemohon, sebagai kuasa hukum dari prinsipal, mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang KUH Perdata, yakni Undang-Undang 1239, di mana undang-undang pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada ayat 1, di mana pemohon ini adalah orang yang mempunyai utang, di mana utang tersebut berbunga, di mana hal tersebut itu bertentangan dengan negara republik maupun dari norma-norma Islam. Oleh karena itulah kita mengajukan permohonan ini untuk supaya
utang yang berbunga atau yang sifatnya riba ini untuk dihapuskan di Republik ini. Terima kasih, mudah-mudahan Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi melihat ini dalam sisi substansinya, di mana pemohon ini sudah sangat dirugikan karena utang yang sangat bertumpuk-tumpuk akibat dari diterapkannya pasal riba di Republik ini. Terima kasih.